Hai hai, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Wah, Mbak. Senang banget Senang pagi banget. ini. Kita kumpul lagi, kita ibadah bersama lagi. Iya, nggak Memuji kerasa ya. Tuhan, mendengarkan firman bersama lagi. Iya, betul sekali. Senang sekali. Mbak Ega juga senang loh Mbak Cinta. Ya udah, kabarnya gimana? Wah, sungguh luar biasa dong Mbak Cinta. Kalau Puji Mbak Cinta Tuhan. gimana? Aku juga puji Tuhan, luar biasa banget. Mas musik, kabarnya? Luar biasa. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak, Sip. Mas? Sip katanya. Puji Tuhan. Kalau Dede gimana? Semoga sehat-sehat semua ya di Iya, rumah. betul, Mbak Cinta. Oke. Nah, karena kita semangat nih, udah semangat kita Iya. pagi hari ini. Karena kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Iya. Oke, kita langsung saja. Yuk. Kita mau memuji Tuhan. Lagu apa Mbak Cinta? ini yang biar semangat, kita mau gerak-gerak sambil jalan-jalan. Oke. Jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Ih, asik dong. Tahu kan pasti Mbak Helga? Tahu dong lagunya. Dede tahu nggak lagunya apa? Jalan serta Yesus. betul sekali. Oke. Mas pemusik, ayo. Yuk kita jalan serta Yesus teman-teman. Sana dulu. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Suka jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Udah tambah semangat. Udah tambah semangat nih. Udah. Mbak Cinta. Teman-teman gimana? Semangat kan di rumah? Semangat. Sip. Oke, mantap sekali. Oke, karena kita sudah memuji Tuhan, Ya. ada baiknya pula kita juga harus berdoa. Oke, kita Biar berdoa. kita diberkati sama Tuhan, ya. Ya. Oke. Mari kita berdoa, akan Mbak Cinta pimpin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih pula Engkau telah bangunkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menghirup udara yang segar ya Tuhan, dan kami dapat kembali menyapa dan berkumpul bersama keluarga kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah. Tolong Engkau yang berkati kami, tolong bukakan telinga kami pula, tolong bukakan hati kami pula, sehingga kami dapat mendengar setiap sabda, setiap firman yang Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tolong berkati dan lancarkan jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kami naikkan doa ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Masih agak sumul Mbak Cinta. Tuh, tapi walaupun Peringatan, kita iya. peringatan, walaupun semua, kita tetap semangat. Tetap Puji semangat Tuhan. dong pastinya Mbak Terus Cinta. apalagi sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tambah semangat Tambah semangat dong Mbak Cinta. Semangat. Itu yang dinanti-nanti Mbak. Betul sekali. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya habis ini. Tapi sebelum itu kita mau pujikan satu lagu Mbak Cinta. Tuh. Mbak Cinta percaya nggak Tuhan Yesus sayang banget sama Mbak Cinta? Mbak Cinta percaya banget dong, Mbak Helga. Mas Iwas gimana, percaya nggak Tuhan Yesus Sangat sayang? percaya dong. Mas, Nak?
Luar biasa. Iya, Melda juga percaya bahwa Tuhan Yesus tuh sayang banget sama Melda dan juga sayang sama adik-adik semua. Maka dari itu kita pujikan lagu ini yuk. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di Sekolah Minggu Sidomukti kelas besar. Nah, hari ini bakal ditemenin sama Kak Elsa, masih ingat dong ya? Ya, Kak Elsa kembali lagi untuk membantu adik-adik untuk memahami firman Tuhan hari ini. So, kita nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja ke apa sih yang akan kita pelajarin hari ini. Semoga adik-adik juga masih dalam keadaan sehat, masih fit, dan masih semangat meskipun nggak tahu nih pandemi kapan berakhirnya ya adik-adik ya. Tapi harus tetap semangat dan bersyukur bahwa Tuhan masih melindungi kita. Oke, Mbak Elsa izin share screen ya supaya membantu adik-adik lebih paham lagi firman-Nya hari ini. Oke. Nah, Kak Elsa mau tanya dulu, apakah adik-adik pernah merasakan apa yang dirasakan oleh wanita kecil ini atau adik kecil ini? Merasa kayak bimbang, terus aduh pusing, mikirin kayak mending pilih A atau B, mending pilih buku yang ini atau yang ini, atau alat tulis yang pengen adik-adik suka tapi bingung gitu mau pilih yang mana, atau yang seperti ini mikir-mikir terus kayak kira-kira pilih yang mana ya, aduh takut salah nanti pilihannya gini-gini gitu, jadi bingung juga, bimbang juga. Nah, sebenarnya yang adik-adik alami itu namanya ragu gitu. Ragu juga itu sama aja sih dengan bimbang, tadi bingung, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Tapi pernahkah adik-adik merasa ragu? Kak Elsa percaya sih pasti pernah ya. Dari hal tersimpel aja deh. Kayak misalnya tadi pagi ini bangun tidur, wah hari Minggu enaknya ya tiduran ya. Apalagi kalau mungkin Salatiga lagi musim hujan mungkin, ataupun lagi gerimis-gerimis di pagi hari tuh enak banget kalau tidur gitu. Nah ini kan Kak Elsa lagi di Makassar nih, jadi Kak Elsa membayangkan di Salatiga itu kayak gimana gitu suasananya. Dan ketika harus bangun di hari Minggu karena harus sekolah Minggu, pasti kan adik-adik juga harus menentukan, aduh sekolah Minggu apa enggak ya? Nah itu kan udah pilihan juga. Jadi di situ terjadi keraguan juga, ada bimbang juga, ada bingung juga gitu. Jadi pasti adik-adik pernah mengalami ragu ya, dan Kak Elsa pun juga pernah mengalami ragu. Nah sebenarnya ragu itu apa sih? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, ragu itu adalah seseorang sedang dalam mengalami tidak tetap hati, dalam mengambil keputusan, menentukan pilihan, dan sebagainya. Nah, ragu juga sama aja atau sinonimnya
dengan was-was, bimbang, bingung, curiga, gelisah, khawatir, maju mundur hingga tidak yakin. Jadi semua yang kita alami itu bisa dikategorikan sama aja dengan ragu. Kemudian contoh ragu apa aja sih Kak gitu. Ya kayak tadi yang Kak Elsa sebutin, yang mau ke sekolah minggu aja meskipun online gitu. Sekolah minggu atau lebih baik main ya gitu. Itu juga udah muncul tuh, itu contoh ragu. Atau juga ragu saat mengikuti ujian, sudah benar gak sih jawabanku yang aku tulis di ujian gitu. Atau ragu sama hasil kerja kelompok, apakah teman-temanku bisa kerjasama nggak sih dalam tugas kali ini. Atau ragu sama janji teman, kira-kira temanku bakal datang nggak ya, atau dia ingkar janji lagi, dan masih banyak lagi. Nah sebenarnya wajar nggak sih kalau kita ragu? Wajar nggak ya? Wajar adik-adik, karena kita adalah manusia biasa dan ragu itu akan kerap menghampiri kehidupan kita selama kita menjadi manusia. Tapi sampai kapan kita akan ragu? Nah itu juga pertanyaan yang Mbak Elsa juga masih mencari, dan pasti adik-adik juga penasaran, mau sampai kapan sih kita ragu gitu. Nah itu dia PR kita, dan PR kita ini akan terjawab di firman hari ini. Jadi kita akan belajar satu tokoh yang sudah familiar di cerita Alkitab juga, terutama di Injil Yohanes. Dan cerita ini pasti sudah adik-adik tahu juga sih, kan di cerita sekolah minggu itu kan berulang-ulang ya. Tapi jangan sampai kita bosan, kita harus terus menggali cerita dalam Alkitab, karena cerita dalam Alkitab tuh seru banget, dan harapannya adik-adik juga merasakan sukacita yang Tuhan berikan lewat cerita-cerita Alkitab. Nah, jadi tema untuk hari ini adalah percaya atau ragu. Diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Adik-adik bisa pause video ini, atau adik-adik bisa lanjut ke video ini, karena habis ini Kak Elsa akan kasih satu video yang menggambarkan cerita tentang hari ini di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Oke, kita lihat ya videonya ya. Stories of the Bible. Jesus appears to Thomas. What? Heyo! Rah! Jesus appeared to his disciples to show them that he was alive. One of the 12 disciples, Thomas, was not with the others when Jesus came. Hey, Thomas! Later, the disciples told Thomas, "We have seen the Lord." But Thomas said, "I won't believe it unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side." 8 days later, the disciples were together again, and this time Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. Oh, hey guys. "Peace be with you," he said. Then Jesus said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe." Thomas said, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me." Oke, adik-adik, kita sudah melihat video yang barusan tentang cerita Thomas. Jadi pasti adik-adik juga sudah tahu ceritanya gitu, dan sudah sering mendengar. Tapi hari ini kita akan mengulas lagi, sebenarnya akan mencoba mengingat lagi sebenarnya apa sih yang bisa diambil dari kisah Thomas gitu. Thomas yang bertemu Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus menampakkan ke Thomas, kita sudah tahu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang disalib telah bangkit. Jadi dia bangkit di hari yang ketiga gitu.
pelan-pelan Yesus menampakkan diri yang pertama ke Maria dan Maria yang lain, kemudian ke murid-muridnya. Jadi ini ketika murid-muridnya itu belum ke-11 muridnya tanpa Thomas gitu. Nah, ini ada urutannya. Nanti adik-adik bisa baca aja langsung di Alkitab. Jadi urutan Yesus menampakkan diri. Yang pertama adalah kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Yang kedua, sebelum murid-muridnya, Yesus juga bertemu sama dua muridnya, yaitu Kleopas dan seorang murid yang lain saat perjalanan ke Emmaus. Kemudian Yesus bertemu, menampakkan diri pada murid-muridnya di sebuah ruangan. Kemudian cerita hari ini Thomas atau Didimus, dan yang terakhir Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Nah, sebenarnya Thomas itu siapa sih sebenarnya? Thomas, ya. Thomas adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus juga. Dia sering disebut Didimus. Nah, Didimus sendiri itu artinya kembar. Jadi orang-orang dulu ngomongnya bahwa Thomas si kembar, tapi di dalam cerita Alkitab tidak diceritakan siapakah kembaran dari Thomas dan tidak disebutkan juga namanya siapa. Jadi cuma dibilang Thomas si kembar. Nah, kisah Thomas ini banyak dijumpai di Injil Yohanes. Jadi kan kita punya ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, di Injil pertama, 3 Injil pertama ini nama Thomas itu jarang disebut gitu. Tapi akan lebih banyak disebut di Injil Yohanes. Jadi Yohanes banyak bercerita tentang Thomas gitu. Nah, di Injil Yohanes sendiri, Thomas itu terkenal 2 pribadi gitu. Yang pertama adalah pribadi Thomas si pemberani, dan yang kedua Thomas si peragu. Thomas si pemberani ini orang-orang menyebut Thomas si pemberani ketika sebelum kematian Yesus. Jadi itu ada peristiwa Yesus mau kembali ke Yudea. Namun murid-muridnya memperingatkan dia untuk tidak ke sana. Nah, tapi si Thomas ini malah memberanikan diri untuk bilang kepada teman-teman muridnya, sesama murid Tuhan Yesus maksudnya, yaitu marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia atau mati bersama-sama dengan Yesus. Yohanes 11 ayat 16, sehingga disitulah Thomas dijuluki sebagai Thomas si pemberani. Namun setelah kematian Yesus, Thomas dijuluki sebagai Thomas si peragu. Karena setelah ini, Thomas bilang ketika Tuhan Yesus sudah mati, terus diceritakan juga bahwa murid-murid Tuhan Yesus boleh dibilang sebagai galau, sudah tidak ada arah lagi karena juru selamatnya sudah mati gitu. Mereka tidak mempercayai bahwa apa yang diceritakan Yesus itu benar gitu. Yang disampaikan Yesus pada saat Yesus sebelum Yesus mati, apa yang disampaikan Yesus itu benar. Cuman mereka butuh pembuktian. Nah, samalah yang dialami oleh Thomas. Thomas pun juga tidak percaya. Jadi dia bilang di sini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan kemudian Yesus sangat baik sekali datang untuk kedua kalinya bertemu dengan murid-muridnya. Kalau sesuai Alkitab, 8 hari setelah dia bertemu sama murid-muridnya, dia menunjukkan kepada Thomas dan bilang pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan juga Yesus berpesan, karena
Engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Thomas pada saat itu juga langsung sadar bahwa Yesus telah bangkit. Yesus juga Yesus yang dia kenal selama ini tuh memang benar-benar luar biasa, dan dia memuji Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari, ataupun ya ini kita sedang belajar ya adik-adik ya. Maksudnya apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Thomas gitu. Jadi kisah Thomas hadir dan diceritakan di Alkitab agar kita tahu dan benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus sangat luar biasa. Meskipun kita tidak melihat Yesus secara langsung, tapi kita percaya Yesus ada, Yesus telah bangkit untuk menebus dosa manusia. Dan yang terakhir, kita dipanggil untuk mempercayai Kristus yang telah bangkit dan merasakan kehadirannya di dalam setiap rangkaian kehidupan kita. So, adik-adik, Tuhan Yesus ingatin lagi dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Karena meskipun kita tidak melihat secara kasat mata ataupun secara langsung di depan kita ada Tuhan Yesus, tapi secara batin kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita. Tuhan Yesus ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan merawat kita. Jadi kita harus percaya, jangan pernah ragu lagi. Oke? Jangan ragu lagi kayak Thomas, tapi kita harus percaya. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu dan tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Bye. Halo. Wah, Mbak Elga, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman bersama-sama ya. Iya. Tadi tentang siapa sih Mbak itu firmannya? Tentang Thomas, Mbak Cinta. Oke, dari Thomas kita belajar apa sih Mbak? Belajar bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, karena kita sudah mendengarkan firman bersama, waktunya sekarang kita kreativitas. Oke, Mbak Elga. Ini namanya adalah lingkaran hati. Oke, Mbak Elga, kita langsung aja ya. Persiapkan alat-alat dan bahan-bahannya. Oke, yang kita butuhkan Yang pertama adalah ini Mbak Cinta. Ada kardus. Nah, kardusnya nanti dibuat pola lingkaran seperti ini ya teman-teman. untuk ini ya, untuk membuat lingkaran seperti ini. Oke, kardusnya boleh kardus apa aja, pokoknya yang tebel. Oke, Ya, kemudian ada kertas putih HVS biasa. Nah, buat apakah ini nanti Mbak Cinta? nanti kertas HVS-nya kita gambar pakai tangan kita ya, tangan kita masing-masing seperti ini. Nih, Mbak Cinta sudah buat pola tangannya Mbak Cinta. Nah, kemudian setelah itu kita butuh kertas merah Untuk gambar untuk gambar hati. ini. Nanti digambar hati seperti ini ya teman-teman. Oke. Lalu ada kertas kret. Kertas Warna-warni terserah teman-teman sukanya warna apa, boleh dipilih sendiri. Oh, mungkin Mbak Helga, kalau misalkan teman-teman nggak punya kertas kayak gini, kita bisa warnai aja ya kardusnya ini nanti sesuai ke maunya teman-teman iya, warna gitu. kesukaannya Pakai teman-teman. krayon, pakai Pakai spidol, boleh gitu. Oke, kemudian kita butuh tali Untuk bikin gantungannya Mbak Cinta ya di atas ini. Lalu kita butuh gunting, tentu saja gunting untuk menggunting nanti, lem, ya, lalu spidol ya untuk menulis nanti. Lalu selanjutnya kita langsung buat aja Mbak Cinta. Oke, let's go. Pertama teman-teman potong dulu gambar ya, gambar pola lingkaran seperti ini di kardus, kemudian digunting sampai menjadi bentuk seperti ini tadi. Nih, nah gitu ya.
Mari kita gunting. Oke, sudah jadi lingkarannya. Kemudian, Nah, karena kita sudah membuat lingkaran, sekarang kita langsung gunting saja pola tangan kita. 2 ya Mbak Cinta. Betul. Seperti ini. Langsung kita gunting ya. Sudah jadi Tangannya. Ini tangannya Mbak Cinta, itu tangannya Mbak Yoga. Sudah jadi. Karena kita sudah bikin tangan, sekarang kita akan lanjut bikin tulisan. Oke, bikin tulisan. Tulisannya Kita ini pakai. ya teman-teman, dari Yohanes 20 ayat 29b. Tulisannya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Langsung kita tulis ya Mbak. Iya. Sudah jadi Mbak Cinta. Ini aku juga sudah Mbak Yoga. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, jangan sampai salah. Ini dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke. Setelah itu kita buat pola hatinya ya Mbak Cinta. Betul sekali. Untuk ditaruh di tengah-tengah nanti tangannya. Oke, pakai kertas merah yang tadi. Betul. Kalau misalkan teman-teman juga tidak punya kertas merah, bisa pakai kertas AVS lalu diberi warnai gitu ya. Beri warna merah ya. Betul. Baik, langsung kita gunting. Seperti ini ya teman-teman bentuk pola hatinya. Lalu langsung kita gunting saja. Jadi, Yeay.
Ada 2 ya teman-teman, jangan lupa dibuat 2 karena tangannya ada 2. Kalau misalnya sudah jadi, langsung kita tempel saja ya Mbak Helga Ke tangannya ya Mbak Cinta, di tengah sini ya teman-teman. ke ini ya. Nih. Pakai lem. Sudah jadi. Tada! Tangan kita sudah dipenuhi dengan hati-hati Mbak. Iya, Weh. hati-hati. Ya, selanjutnya kita bungkus kertas karton yang tadi, kardus ya teman-teman. Kardus, kertas tebal. kertas tebal. Oke. Menggunakan kertas krep yang tadi. Jadi kalau biar warna-warni, boleh pakai 2 warna, 3 warna gitu ya, biar lebih berwarna. sesuka teman-teman saja. Oke. Yuk, kita lilitkan kertas krepnya di kardus. Jadi seperti ini ya. Jadi ini dilem dulu teman-teman, ujungnya biar Ini tidak lepas. aku bantu Mbak Helga dulu Oke. aja. Ini ya. Jadi ujungnya kita lem dulu biar nanti nempel di kardus. Udah, kalau sudah silahkan ditempel. Tempel. Oke. Nah, jika sudah tertempel, langsung kita lilitkan Lilitkan saja. saja. Nah, jangan lupa di akhir dikasih lem juga teman-teman untuk merekatkan. Oke, begitu. Tada, sudah jadi. Jadi, lucu ya. Lucu. Nah, lingkarannya sudah jadi. Hmm. Sekarang kita udah punya semua bahan-bahannya nih, Yap. Mbak. Tuh, Tangan tali. sudah ada. Tulisan Tulisan. sudah ada. Tali juga sudah ada. Ya. Nanti sekarang kita tempel, kita atur sedemikian rupa untuk menjadi seperti ini ya, teman-teman. Mari kita tempel. Oke, ini tangannya sudah ditempel ke lingkarannya. Sekarang kita tempel tulisannya. Kita lem dulu ya bagian bawah. Jika sudah dilem, langsung kita tempel saja. Seperti ini. Yeay, sudah jadi. Punyanya Mbak Helga juga sudah jadi. Nah,
sekarang langkah terakhir kita buat gantungannya ya teman-teman. Jadi pakai tali, kemudian ditempel, boleh pakai selotip gitu ya, ataupun ini aku tempelkan. Oke, sudah jadi teman-teman. Sudah jadi. Kreativitas kita. Rame. Yeay. Selamat mencoba ya teman-teman. Ya teman-teman, hari ini kita mau berdoa syafaat. Yuk kita siapkan hati kita ambil sikap yang baik untuk sama-sama berdoa. Mbak Helga hantarkan ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Kami boleh bersekolah minggu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu percaya dan tidak pernah takut akan apapun itu, karena kami yakin bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk sekolah minggu depan, kiranya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami. Engkau berkati kakak-kakak sekolah minggu dalam mereka mempersiapkan video sekolah minggu untuk minggu depan. Kami juga mau berdoa buat ibadah umum pada hari minggu depan. Tuhan kiranya juga memberkati, biarlah segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi sakit. Tuhan kiranya mau melawat mereka, Tuhan memberikan kesembuhan melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi. Juga untuk dokter dan juga orang tua dari teman-teman kami dan seluruh saudara-saudaranya, memberkati mereka agar selalu memberikan semangat dan juga sukacita kepada teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami yang senantiasa membimbing kami, mengajarkan kami dan juga memberikan kami banyak hal, dan mereka untuk memberikan kesehatan, kiranya mereka dapat selalu melakukan setiap pekerjaannya dengan baik dan mereka dapat menggunakan Tuhan melalui pekerjaan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk sekolah kami yang mungkin pada saat ini masih dalam proses daring atau online. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberikan kepintaran, memberikan kerajinan kepada kami agar kami bisa bersekolah dengan baik. Dan mungkin beberapa dari kami juga sudah ada yang mulai sekolah offline dan masuk sekolah. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap guru, setiap proses pembelajaran di sekolah agar kami dapat terus aman dan dapat belajar. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Indonesia yang sedang dalam alam. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka, memberikan mereka pertolongan, memberikan sukacita dan damai sejahtera, bahwa apa yang menimpa mereka semuanya itu yang berasal dari Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan punya maksud yang baik atas setiap bencana yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa juga Bapak untuk virus corona yang belum henti-hentinya pada saat ini. Kami mau Tuhan terus menjaga kami, memberikan kami kesehatan dan juga semangat yang tinggi untuk kami dapat terus beraktivitas dengan baik. Dan biarlah jalan ini kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kehidupan kami selanjutnya. Kami mau terus percaya kepada Engkau dan kami menyerahkan diri kami ke dalam kekuasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah firman kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, nggak kerasa ya ini udah mau di penghujung ibadah Mbak Cinta. Betul. Agak sedih sih, tapi nggak usah sedih karena minggu depan kita masih bisa ketemu lagi di Kita ibadah masih sekolah ketemu minggu. lagi. Nah, teman-teman, untuk kreativitasnya yang sudah dibuat tadi, teman-teman boleh share fotonya di kakak-kakak sekolah minggu atau di grup WA ya. Nanti minta tolong mama papa. Nanti akan kita repost di Instagram PPSM GKJ Sidomukti. Dan juga untuk persembahan teman-teman bisa dikirimkan ke barcode sini di bawah ini ataupun rekening di bawah ini. Atau bisa juga melalui kantor gereja teman-teman. Jadi nanti teman-teman dibantu papa mama amplop ya Mbak Cinta. Iya. Amplopnya nanti ditulis persembahan untuk sekolah minggu gitu ya. Tuh. Oke. Sekarang udah kerasa kita udah di penghujung ibadah. Iya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke aktivitas kita masing-masing nih Mbak Helga, kita mau pujikan satu buah pujian untuk Tuhan. Itu judulnya Hatiku Percaya. Sama-sama belajar ya teman-teman. Mungkin yang belum tahu kita belajar bareng lagunya. Kita bernyanyi bersama.